Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah wasyukru lillah ala ni'amillah. Pada pagi ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Yang kedua, salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita lanjutkan nggih. Nanti syuruk jam berapa nggih? 5 lebih 40. 38 nggih. Nggih, semoga nanti tidak terlalu berlebihan deh waktunya. Nggih, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas suatu topik yang mungkin topiknya tidak menyenangkan ya. Yaitu tentang problematika inti yang dihadapi umat Islam pada era saat ini. Jadi bahas masalah itu terus terang pembahasan yang tidak menyenangkan ya. Lebih enak itu bahas tentang keberhasilan, bahas tentang kesuksesan. Nah, itu sangat menyenangkan. Tapi kalau bahas tentang masalah itu nggak enak ya, karena kita diingatkan dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi penting untuk difahami, pembahasan suatu masalah, pembahasan suatu problem, meskipun tidak enak, tapi itu penting. Kenapa? Sebab kalau sampai kita itu salah dalam memahami masalah, maka masalah itu bukan semakin selesai, tapi semakin parah. Jadi ibarat ada pepatah yang mengatakan setengah, jadi mendiagnosa masalah, mengetahui masalah itu setengah dari solusi. Betul ya? Seperti dokter. Dokter itu mungkin separuh dari waktunya itu dihabiskan untuk mendiagnosa masalah, mendiagnosis masalah. Sebab kalau masalahnya itu tidak jelas, tidak tepat dalam mendeteksi masalah, bisa jadi terapi yang diberikan itu bukan menyelesaikan penyakit, malah nambah penyakit. Nah, kalau dalam kedokteran dikenal yang namanya istilah, ada yang namanya false positif, ada false negatif. Kalau false positif, pasien diduga punya penyakit, didiagnosa punya penyakit, padahal sebetulnya tidak punya. Atau sebaliknya, false negatif, diduga tidak punya penyakit, padahal sebetulnya punya penyakit. Nah, yang repot itu kalau diagnosanya keliru. Ya, dulu saya pernah cerita ya, obatnya keliru ya. Saya dulu itu ingin cerita sedikit gitu, untuk sedikit memberikan pengantar bahwa mendiagnosa masalah itu penting sekali. Dan masalah itu spesifik kadang-kadang itu. Jadi saya dulu itu waktu awal kuliah ke Semarang di ospek, saya tuh gak pernah minum es. Waktu ospek itu kan dijemur panas sekali, akhirnya beli es. Jadi gak pernah minum es, jemur terus minum es ya. Nah, habis itu ya enak sekali ya, seger ya. Tapi habis itu beberapa waktu saya itu tiba-tiba nggak bisa buang air besar. Jadi berkali-kali datang ke WC tapi nggak keluar. Saking sakit, nah akhirnya saya bawa ke dokter. Nah dokter tanya ke saya, Mas,
Ke WC berapa kali? Wah, sehari bisa lebih dari 10 kali, Dok. Akhirnya dikasih obat mencret. Tapi waktu dikasih obat mencret saya minum, ternyata gak sembuh-sembuh, malah tambah parah. Apa? Karena sebetulnya saya sakitnya itu bukan mencret, tapi sakitnya itu nggak bisa buang air besar. Keliru diagnosa, tambah parah. Kenapa? Karena akibat salah diagnosa. Nah, ini yang sekedar contoh aja bahwa memang mendeteksi masalah itu sangat penting. Nah, setiap orang, setiap umat, setiap zaman itu punya masalah sendiri-sendiri. Memang ada masalah yang sifatnya general, umum, tapi ada masalah yang sifatnya spesifik. Nah, bagi umat Islam, adanya orang-orang munafik, adanya orang-orang yang suka berbuat zalim, itu sebetulnya masalah yang sifatnya umum. Di setiap zaman akan ada seperti itu. Tapi selain ada masalah-masalah umum, itu ada masalah-masalah yang sifatnya spesifik, yang hanya ada pada zaman tertentu. Dan karena ini spesifik, maka tidak bisa kita generalisasi pada masa-masa yang lain. Contoh misalnya, jadi ketika dulu saya membahas tentang munculnya ilmu usul fikih, ketika dulu saya pernah membahas tentang munculnya ilmu nahwu, saya sebetulnya ingin memberikan gambaran bahwa masalah itu memang berkembang. Dan setiap zaman itu punya masalah sendiri-sendiri. Jadi pada eranya Imam Syafi'i misalnya, pada waktu itu muncul suatu kondisi, banyak orang memahami Al-Quran itu seenaknya, nggak pakai kaidah. Dan pada waktu itu kaidah-kaidah memahami Al-Quran belum ditulis. Jika Imam Syafi'i melihat, wah ini masalah ini. Akhirnya orang itu memahami Al-Quran sesuai seleranya masing-masing. Akhirnya Imam Syafi'i membuat suatu kaidah yang tertelusur, yang dapat, yang akuntabel, yang logis, yang sistematis. Muncullah suatu ilmu yang namanya ilmu usul fikih. Bagaimana caranya memahami ayat? Bagaimana memahami kalau ada ayat yang umum dan khusus? Bagaimana kalau seandainya ada pertentangan antara hadis dengan hadis? Bagaimana caranya memahami kalau seandainya ada perbedaan-perbedaan? Itu dibuat kaidah yang sifatnya sistematis. Sehingga memahami Al-Quran, memahami sunnah itu bukan seenak sendiri. Itulah yang kemudian muncul ilmu yang namanya ilmu usul fikih. Kemudian pada era Imam Bukhari misalnya, muncul masalah yang lain. Pada masa beliau itu muncul masalah, banyak sekali orang yang mengatakan ini dari Nabi. Nabi berkata begini, Nabi melakukan begini. Tapi ternyata itu adalah ungkapan-ungkapan palsu. Mereka mencari keuntungan atas nama Nabi. Nabi nggak pernah mengatakan begitu, tapi diceritakan seakan-akan Nabi berkata begitu. Akhirnya waktu itu Imam Bukhari dan lain-lain melihat, wah ini masalah besar ini. Nanti bisa jadi banyak orang berdusta, menipu atas nama Nabi. Maka muncullah ilmu yang namanya ilmu hadis. Diteliti. Kamu kok bisa ngomong begitu dari siapa? Dari si A, dari si B, dari si C, dari si D. Si D dari Rasul. Diteliti, si A ini lahirnya kapan, meninggalnya kapan, sekolahnya di mana, hidupnya seperti apa, diteliti. Akhirnya hadis itu menjadi ada klasifikasi, ada sahih, ada hasan, ada dhaif dan lain sebagainya. Itu adalah problem yang muncul di masa Imam Bukhari.
Kemudian di masa Imam Ghazali muncul masalah lain lagi. Di Imam Ghazali itu muncul masalah di mana orang-orang itu hari-harinya sibuk untuk mengejar dunia, melupakan akhirat. Atau kalaupun dia itu seakan-akan kelihatan mengejar akhirat, tapi sebetulnya itu hanya sekedar untuk mengejar dunia. Orang sholat, orang baca Al-Quran, tapi bukan untuk mencari ridha Allah, tapi untuk sekedar mendapatkan pandangan yang baik dari masyarakat. Sehingga akhirnya beragama itu layaknya kuli gitu. Bahkan agama itu menjadi komoditas. Beliau melihat, wah ini kacau kalau seperti ini. Jadi beragama bukan esensial, bukan sesuatu yang fundamental, tapi agama itu kayak komoditas. Maka kemudian disitulah kemudian beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin, yaitu yang menjelaskan tentang makna kehadiran hati dalam setiap orang itu beramal. Jadi bukan sekedar amalnya, tapi hatinya juga harus dihadirkan. Maka berkembanglah ilmu ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Jadi memang di setiap zaman ini muncul masalah, dan memang kita ini diminta oleh Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di zaman kita. Nah kemudian kalau masalah yang dihadapi oleh zaman sekarang itu apa sebetulnya? Nah ini yang penting untuk betul-betul kita fahami. Apa sebetulnya masalah yang kita hadapi? Nah kalau kita perhatikan setiap masalah itu ada masalah pokok, masalah inti, ada masalah cabang. Kalau dalam bahasa dokter itu ada simptom, ada gejala, ada penyakit pokoknya. Orang yang sakit jantung bisa jadi gejalanya itu kepalanya pusing, bisa jadi. Tapi kalau diobati dengan obat pusing, gak akan menyelesaikan masalah. Karena pusing itu hanya sekedar simptom, hanya sekedar gejala. Tapi dia akan mendiagnosa inti masalah dari gejala-gejala yang ada. Nah kalau kita lihat saat ini umat Islam di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi di mana-mana. Umat Islam itu di mana-mana saat ini itu mengalami perpecahan. Satu dengan yang lain tukaran. Umat Islam di mana-mana itu bodoh, meskipun ada yang pintar, tapi secara umum itu mengalami kebodohan. Umat Islam di mana-mana itu tertindas, baik secara politik, ekonomi, bahkan secara militer. Umat Islam di mana-mana itu seperti itu. Kemudian umat Islam itu banyak yang saat ini itu mengalami pesimis yang luar biasa. Dan kita bisa lihat bahwa sebagian besar isi Al-Quran itu hampir-hampir nggak bisa diterapkan di era saat ini. Kita mungkin sering sekali membaca ayat wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan faqta'u aydiyahuma. Maka kalau itu terjadi, maka berilah sanksi berupa apa? Potong tangan. Pertanyaannya, itu bisa dilaksanakan enggak? Enggak bisa. Enggak bisa dilaksanakan. Nah pertanyaannya, mengapa enggak bisa dilaksanakan? Ada sebuah sistem yang membuat itu enggak bisa dilaksanakan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya Al-Quran sekedar dikaji, sekedar dihafal, sekedar dipelajari sebagai sebuah teori. Bukan sebagai sebuah ajaran yang mesti dilaksanakan untuk kebaikan manusia. Sehingga banyak yang hafal Al-Quran, tetapi isinya itu enggak bisa diterapkan. Nah itu semua adalah simptom, gejala yang bukan hanya di Indonesia, tapi ada di seluruh dunia. Dimanapun kita berada, kondisinya seperti itu.
Kalau kita tanya kepada orang yang hatinya bersih, dia mengatakan, iya memang mestinya begitu, tapi kita nggak bisa. Nah itu kalau orang yang hatinya bersih. Kalau orang yang hatinya nggak bersih, wah itu mama nggak bisa gitu. Kalau kadang-kadang ditafsiri sesuai dengan selera gitu. Akhirnya apa? Akhirnya Al-Quran bukan sebagai ukuran, bukan sebagai standar, tapi bukan sebagai pedoman hidup, tapi Al-Quran itu sesuatu yang diukur, sesuatu yang dinilai. Jadi bukan Quran sebagai penilai kehidupan, tapi Quran yang dinilai agar sesuai dengan kehidupan. Nah, sebetulnya inti masalahnya apa? Nah, ini yang nyuwun sewu ya, pembahasannya agak serius sedikit ini. Nah, masalah ini bukan masalah yang tiba-tiba, bukan tiba-tiba muncul begitu saja di generasi sekarang. Tapi ini masalah yang sangat sistematis yang terjadi secara global memang ya. Terkait dengan dinamika yang dihadapi oleh peradaban umat manusia. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita itu faham atau enggak faham, sadar atau enggak sadar. Tapi memang setiap bangsa, setiap manusia itu terkait satu dengan yang lain. Satu peradaban terhubung satu dengan yang lain. Ada suatu peristiwa besar di dunia ini yang sadar atau enggak sadar itu berpengaruh dengan sangat nyata terhadap kehidupan kita, termasuk kita sebagai umat Islam. Apa peristiwa besar itu? Peristiwa besar itu adalah suatu peristiwa yang terjadi bukan di Indonesia sebetulnya, terjadi di Eropa yang disebut dengan nama Renaissance. Nggak tahu jadi pernah dengar nggak istilah Renaissance ini? Itu peristiwa besar yang mengubah wajah dunia, bukan hanya di Eropa, tapi di seluruh dunia. Bukan hanya mengubah dunia secara fisik, tapi mengubah manusia dalam melihat dunia. Bukan hanya mengubah manusia dalam melihat dunia, bahkan mengubah manusia dalam memahami agama, dalam memahami kitab suci, bahkan dalam memahami apa itu Tuhan. Sadar atau enggak sadar, kita itu sebetulnya dipengaruhi oleh Renaissance itu. Ini enggak pernah dibahas, tapi pengaruhnya luar biasa. Mungkin 90% pemahaman kita tentang kehidupan itu dipengaruhi oleh Renaissance itu. Nah, apa itu Renaissance? Ya, agak jauh ya sebetulnya. Nanti ada implikasi yang luar biasa di situ. Jadi ini terkait dengan sejarah Eropa. Jadi Eropa sebagaimana umat Islam itu mengalami ya fluktuasi, mengalami dinamika yang luar biasa. Nah, singkatnya Eropa itu pernah mengalami zaman kegelapan yang mereka sebut dengan nama Dark Ages, abad kegelapan. Tapi mereka nggak suka disebut dengan abad kegelapan, mereka sukanya disebut dengan Medieval Ages, era pertengahan. Yaitu kira-kira dari abad ke-5 sampai abad ke-16. Nah, pada era kegelapan itu ditandai dengan dominasi agama di Eropa terhadap kehidupan. Sehingga segala-gala, semua hal itu diatur oleh agama tertentu gitu ya. Saya nggak sebut nama agamanya ya, oleh agama tertentu. Bahkan sampai orang berpikir saja itu diatur oleh agama. Gitu. Sehingga semua orang harus berpikir, harus bertindak, harus melakukan apapun sesuai dengan agama itu. Kalau sampai ada orang kok berbeda dengan itu, maka dianggap sebagai pembangkang yang dia itu layak untuk dihukum yang keras. Waktu itu ada suatu hukum di Eropa yang namanya inkuisisi. Di manusia yang tidak sesuai dengan itu, dia akan dihukum mati.
Kemudian antara agamawan dengan politikus itu menyatu. Jika kalau sampai ada masyarakat mengkritik politikus, maka dia dianggap sebagai menentang agama. Jadi terjadi kolaborasi kotor antara politik dengan agama di Eropa itu. Sehingga orang-orang waktu itu tuh seakan-akan di Eropa itu mengalami kematian. Orang yang berpikir kritis, orang yang berpikir sesuai fakta, kalau nggak sesuai dengan politik pada waktu itu langsung diberangus lewat sebuah mahkamah inkuisisi. Ada peristiwa yang mungkin sangat populer, yaitu Galileo Galilei ya, yang akhirnya dihukum hanya gara-gara punya pikiran kalau bumi itu adalah bukan pusat tata surya. Menurut keyakinan agama tertentu bahwa pusat tata surya itu adalah bumi. Logikanya sederhana. Kenapa? Karena bumi dihuni manusia. Manusia makhluk utama. Karena manusia makhluk utama, maka bumi ini mestinya planet paling utama. Kalau bumi ini planet paling utama, maka bumi itu dikitari bukan mengitari. Gitu. Nah kemudian Galileo Galilei melihat dengan peralatan yang dia punya, teropong, dia melihat ternyata bumi ini seperti planet-planet yang lain mengitari matahari. Ketika dia mengumumkakan pendapatnya, wah itu dianggap sebagai pembangkangan terhadap agama. Sampai akhirnya dihukum keras. Sehingga di Eropa itu mengalami seakan-akan kematian. Fisiknya hidup, tapi pikiran itu mati. Sehingga nggak ada kemajuan, nggak ada apa-apa. Nah dalam situasi seperti itu, akhirnya di Eropa itu muncul dinamika. Akhirnya para ilmuwan, para filosof itu akhirnya bekerja dan bergerak. Wah ini kalau seperti ini terus, ini dunia nggak akan pernah maju. Akhirnya para filosof itu bekerja untuk menentang konstruksi sosial yang ada di Eropa. Terus dilaksanakan lewat suatu filsafat ya, yang dinamakan dengan filsafat humanitas. Dengan suatu anggapan humanitas itu adalah bahwa manusia itu adalah inti dari segala sesuatu, itu manusia. Maka mestinya kalau ada apa-apa semuanya diserahkan, semuanya dikembalikan kepada manusia, bukan kepada yang lain. Kemudian terjadi pertentangan yang luar biasa antara para agamawan dengan para filosof. Nah dari pertentangan itu akhirnya terjadi pergolakan besar. Itulah yang kemudian akhirnya memunculkan Renaissance yang terjadi kira-kira di abad 14 sampai abad 17. Kira-kira intinya begini, kalau diceritakan panjang sekali ya, dan beberapa mungkin sensitif. Tapi intinya begini. Jadi akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa agama itu penting. Agama itu bagus. Karena agama itu mengajarkan tentang moral. Agama itu bagus karena agama itu mengajarkan kepada kebaikan. Tapi jangan sampai agama dicampur-campur dengan urusan politik. Jangan sampai agama dicampur-campur dalam urusan ekonomi. Jangan sampai agama dicampur-campur dalam urusan yang lain. Agama itu adalah urusan manusia dengan Tuhannya. Kalau manusia dengan yang lain biarlah diatur oleh manusia itu sendiri. Muncullah suatu konsep baru yang akhirnya mereka merasa sebagai makhluk yang baru hidup lagi, yang sering disebut dengan nama konsep sekulerisme. Itu pemisahan agama dari kehidupan. Disekularisasi. Agama itu urusan manusia dengan Tuhannya. Sementara manusia dengan manusia yang lain dalam urusan politik, ekonomi dan lain sebagainya, biarlah itu diatur oleh manusia itu sendiri.
Karena mereka punya konsep manusia itu pada dasarnya itu baik. Jadi manusia, dalam konsep barat, manusia pada dasarnya itu baik. Manusia itu menjadi tidak baik kapan? Ketika manusia itu ditindas. Ketika manusia itu dikekang. Maka biar manusia itu tetap dalam kebaikan, maka manusia harus dibebaskan. Muncullah suatu konsep yang dinamakan dengan nama liberalisme, kebebasan. Bebas dalam hal apa? Bebas dalam segala hal. Minimal bebas dalam 4 hal yang paling pokok. Bebas dalam mempercayai apapun, termasuk agama. Ini yang dinamakan dengan nama freedom of religion. Bebas dalam berperilaku, freedom of behavior. Bebas dalam mengungkapkan pendapatnya, freedom of speech. Dan bebas dalam berekonomi dan memiliki apapun, freedom of ownership. Maka muncullah tatanan ekonomi yang bebas, semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar yang disebut dengan nama kapitalisme. Dan dengan itu, dengan konsep-konsep itu, dengan sekulerisme, dengan liberalisme, dengan kapitalisme, di Eropa akhirnya muncul satu perubahan besar. Perubahan besar. Bahkan waktu itu negara-negara Eropa mengalami peningkatan GDP lebih dari 10 kali lipat di hampir semua negara Eropa. Akhirnya Eropa mengalami kemajuan yang luar biasa. Muncullah yang dinamakan dengan nama revolusi industri. Muncul revolusi industri 1 yang ditandai dengan munculnya teknologi baru yang dinamakan dengan nama teknologi mesin uap oleh James Watt itu. Yang awalnya produksi apapun dilakukan manusia, termasuk menggiling padi dilakukan dengan tangan manusia atau hewan, tapi diubah semuanya dengan teknologi uap. Muncullah kereta, muncullah mobil, perubahan yang luar biasa. Muncul revolusi industri 1. Disusul muncul revolusi industri 2. Kemudian di abad 20 muncullah revolusi industri 3 yang ditandai dengan munculnya transistor dan lain sebagainya. Dan saat ini kita sudah masuk ke era revolusi industri 4 yang ditandai dengan Internet of Things dan artificial intelligence. Eropa mengalami kemajuan yang luar biasa. Kemajuan luar biasa, fisik yang mengagumkan yang luar biasa. Dan mereka punya cara hidup berdasarkan kemauan mereka. Hukum tergantung kemauan mereka. Ekonomi tergantung kemauan mereka. Kemajuan tergantung keinginan mereka. Teknologi tergantung kemauan mereka. Intinya mereka mengalami kemajuan yang luar biasa. Di saat yang sama, justru di abad-abad itu umat Islam itu mengalami kejumudan. Mengalami kejumudan. Agama hanya diceritakan sebagai cerita-cerita mistis. Jadi orang ngaji itu hanya dapat cerita-cerita tentang mistis. Hanya diajari tentang bagaimana caranya menyalahkan orang lain. Hanya diajari bagaimana caranya kita tuh berserah diri tanpa memberikan solusi. Hanya diajari ketenangan diri tanpa ada upaya. Sehingga umat Islam mengalami stagnasi, Eropa mengalami kemajuan yang luar biasa. Akhirnya terjadi timbangan peradaban itu jomplang, yang akhirnya umat Islam itu di atas. Kemudian timbangan itu secara berayun-ayun akhirnya seimbang. Terus lama-lama Eropa itu naik, umat Islam itu turun. Akhirnya tergagap-gagap. Ya mungkin sedikit ya, 5 menit lagi ya. Nah akhirnya umat Islam itu bertanya kepada orang Eropa, loh kok Anda bisa maju? Apa resepnya? Apa kata orang Eropa? Kami maju karena kami meninggalkan agama kami.
Maka kalau Anda ingin maju, tirulah saya. Oh begitu ya. Akhirnya umat Islam rame-rame meniru Barat untuk meninggalkan agamanya. Akhirnya umat Islam melihat agama sama seperti orang Eropa melihat agama. Sehingga agama yang dalam bahasa Arab itu adalah ad-din. Apa itu ad-din? Ad-din itu adalah syariatun anzalallahu ala Muhammadin liyunadzima ala qatil insan bi rabbihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil Islam. Banil insan adalah suatu aturan yang datang dari Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya, untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Itu semuanya diatur dengan yang namanya ad-din. Jadi ad-din itu. Itulah yang difahami oleh sahabat, yang dipahami oleh generasi salafus soleh, ad-din. Tapi karena waktu itu muncul revolusi industri, akhirnya agama itu mengalami penyempitan makna. Apa itu agama? Agama itu adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah sementara kalau hubungan manusia dengan sesama, apa yang mengatur? Enggak agama yang mengatur, tapi yang mengatur adalah ideologi. Muncullah dua konsep, agama dan ideologi. Dan dua hal ini adalah dua hal yang tidak bisa dipertemukan. Karena yang satu mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yang satu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Nah akhirnya umat Islam melihat dengan cara itu. Akhirnya apa? Akhirnya yang kita memahami Islam seperti orang Eropa memahami agama mereka, yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Akhirnya apa? Islam itu apa? Akhirnya Islam itu sholat, Islam itu puasa, mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Apakah Islam mengatur hubungan manusia dengan sesama? Apakah Islam mengatur bagaimana peradilan itu harus dilaksanakan? Apakah Islam mengatur bagaimana ekonomi makro itu harus diatur? Apakah Islam mengatur bagaimana politik internasional itu harus diatur? Bagi kita yang sudah terpengaruh oleh Renaissance itu tidak. Jadi agama, akhirnya apa? Akhirnya agama itu mengalami seperti ini. Jadi saat ini pandangan kita terhadap agama, terhadap Islam, sadar atau enggak sadar, itu seperti pandangan orang Eropa terhadap agamanya. Inilah sebetulnya masalah yang sangat serius. Nah ini yang menjadi tantangan bagi kita. Nah akibatnya apa? Akibatnya muncul kemana-mana. Akhirnya hilanglah persatuan, hilanglah vitalitas dan lain sebagainya. Karena pengikut itu beda dengan yang diikuti begitu. Inilah sebetulnya akhirnya kita saat ini itu mengalami tadi inferioritas, rendah diri yang luar biasa. Tiap hari kita melihat bagaimana sains dan teknologi itu muncul, tapi kita hanya sebagai pengguna, tergagap-gagap. Dan kemudian kita menghibur diri dengan mengatakan bahwa kita itu ikhlas. Akhirnya konsep ikhlas yang awalnya itu konsep yang luar biasa, yang menggerakkan, tapi akhirnya hanya sekedar menjadi pelipur hati yang lara begitu. Akhirnya kita ridho dengan kenestapaan, ridho dengan kemunduran dan lain sebagainya. Jadi inilah sebetulnya Bapak dan Ibu problem serius, problem filosofis yang sangat fundamental. Kita mengkaji Al-Quran, kita belajar Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, majelis taklim ramai di mana-mana, tapi itu sekedar teori, sekedar untuk pelipur hati, bukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia, bukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peradaban. Sehingga disinilah ini PR ya, PR untuk kita semuanya. Nah, semoga minimal paling tidak kita memahami masalah
sehingga nanti ke depan nanti kita sedikit demi sedikit mencari solusi masalah itu. Jadi sebetulnya kita ini khairu ummah ya, tapi saat ini kita berada di kutub yang kebalikan. Nah, semoga kajian yang mungkin tidak menarik ini bisa memberikan sedikit penyadaran kepada kita bahwa memang kita itu punya PR besar gitu. Jadi umat Islam itu tidak diturunkan Allah untuk diri kita, tapi sejak awal desainnya Allah untuk kita itu adalah kuntum khaira ummah, dan kita memang harus berpikir secara global. Kenapa? Ya karena dunia ini itu sebetulnya diatur oleh Allah dan kita adalah pengemban misi itu sebetulnya. Barangkali itu mungkin ini enggak sampai solusi, ini baru menyampaikan masalah. Insya Allah masalah solusi kita akan bahas di lain kesempatan. Nggih, monggo silakan kalau ada yang mau nambah masalah. Monggo silakan. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kali ini kuliahnya betul-betul tingkat tinggi sehingga hampir-hampir saja kami tidak dapat mengikutinya. Terima kasih. Ini sesuai dengan pertanyaan kami 1 bulan yang lalu. Limadza ta'akhkharal muslimun walimada taqaddamal muslimun walimada taqaddamal musyrikun. Kemudian al muslimu mahjubun min muslimin, al muslimu mahjubun bil muslimin. Salah satu yang sekarang itu membuat suatu keretakan umat Islam, satu pihak orang Islam yang sangat cerdas, ada salah satu pihak umat Islam yang masih rendah di dalam pemahaman, sehingga timbullah mereka yang mengatakan dia pandai, itu membuat suatu grup sendiri atau kelompok sendiri yang namanya JIL, liberalisme ini. Lah ini sangat berbahaya di dalam kehidupan Islam. Pernah kami mendapatkan suatu kuliah dari seorang yang JIL. Dia mengatakan bahwa yang namanya takdir mubrom itu tidak ada. Yang ada itu ya takdir mu'alak. Kemudian kami bertanya, loh Ustadz, takdir mubrom itu kan ada. Tidak ada Pak, kalau betul-betul Bapak panjenengan itu ngaji, tidak ada takdir mubrom itu. Yang ada hanya takdir mu'alak. Kemudian dia mengatakan, tidak gampang masuk surga itu. Masa surga hanya dapat masuk surga dengan perkataan la ilaha illallah. Masuk surga itu dengan berdarah-darah, dengan suatu perbuatan yang betul-betul sesuai dengan agama, tidak sekedar pertanyaan begitu, tidak perkataan begitu. Nah ini bagaimana Ustadz menghadapi JIL yang sekarang menggerogoti kehidupan Islam, sehingga kadang-kadang dia hanya mengatakan ad-dinu wal aklu, hanya itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dari Pak Aris tadi nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Banyak sekali yang akan kami tanyakan karena apa yang sudah dijelaskan Ustadz Khairul Anam itu sangat kompleks sekali ya. Tapi kami akan menanyakan satu hal, Tat. Ada relevansinya enggak ini? Di dalam Al-Quran dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Bahwa Islam itu sudah sempurna. Bagaimana dengan penjelasan dari Ustadz tadi, relevansinya dengan ayat tersebut? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Pak Res, satu lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Memang di sini ada satu dilema di dalam individu memahami tawakal, usaha, doa, dan qanaah yang kadang-kadang kebablasan. Yang benar bagaimana Pak Ustadz? Manusia menyesuaikan alam atau alam dibawa untuk menyesuaikan manusia, atau mungkin hal-hal tertentu dua-duanya berjalan tapi jangan sampai keluar dari ekosistem, merusak alam dan pola pikir yang akan merusak kesehatan jasmani dan rohani karena menentang alam. Ini juga banyak yang dialami, pentingnya agama dalam menjalani hidup dan kehidupan yang seimbang. Mungkin di negara kita juga seperti ini Pak, karena di frame-nya juga telah dikuasai teknologi, didapat informasi teknologi dan akal yang telah di frame oleh suatu mass media yang dikuasai, sehingga hitam bisa dibuat abu-abu atau putih, sehingga yang kontra tidak bisa move on. Bagaimana Pak Ustadz di dalam menyikapi hal seperti ini untuk menuju satu keadilan masyarakat, bisa menuju masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, matur suwun atas tambahan-tambahannya. Ini mungkin kita maksimal sampai jam 6 nggih, nyuwun sewu. Tadi yang pertama tentang pembahasan ini terkait dengan pertanyaan sebelumnya nggih, limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddamal gharbu. Kenapa umat Islam itu mundur dan kenapa barat itu maju? Pertanyaan ini memang pertanyaan filosofis yang mendasar dan dijawab dengan jawaban yang beda-beda. Nah, sebetulnya kalau singkatnya jawabannya sederhana. Kenapa barat maju? Karena barat itu meninggalkan agamanya. Kenapa umat Islam mundur? Karena umat Islam itu meninggalkan agamanya. Sebetulnya gitu ya. Jadi kebalik. Kenapa? Karena agamanya barat sama agamanya umat Islam itu berbeda. Kalau barat ketika dia pakai agama itu menindas. Tapi Islam justru kita hanya akan maju kalau kita menggunakan Islam. Kenapa? Karena Islam itulah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Tapi kalau diceritakan memang panjang ya. Betul bahwa al-muslimu mahjubun bil muslimin, atau al-islam mahjubun bil muslimin. Islam itu memang kadang-kadang tertutup oleh umat Islam itu sendiri. Jadi begini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi entah kita itu sadar atau enggak sadar, sebetulnya kita itu duta Islam. Paham nggih? Sadar atau enggak sadar, kita itu duta Islam. Jadi kalau seandainya kita itu duta Islam, kemudian misalnya kita itu mencuri, apa yang dikatakan orang? Wong Islam kok nyuri. Yang disalahkan bukan hanya orang itu tapi Islamnya. Ono wong Islam kok tukaran. Yang disalahkan bukan hanya orangnya tapi Islamnya. Lho ngerti wong Islam do tukaran. Islamnya yang kena. Ono wong Islam korupsi, apa yang disalahkan? Wong Islam kok korupsi. Ono wong Islam kok miskin, wong Islam iki miskin. Jadi akhirnya mereka itu menganggap secara sistematis bahwa problemnya itu ada di Islam. Inilah yang dimaksud dengan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terkadang-kadang justru dia terhalangi oleh umat Islam itu sendiri. Makanya solusi dasarnya kita harus menyadari bahwa kita itu adalah khalifatullah fil ard yang dipilih Allah sebagai khairu ummah. Kita harus menyadari itu. Kita tuh khairu ummah. Kita itu sebetulnya desain kita oleh Allah itu umat terbaik. Kenapa kita umat terbaik? Karena kita yang tahu hidup ini apa. Karena kita yang tahu hidup ini harus bagaimana.
Karena kita yang tahu hidup ini mau kemana. Kita yang tahu hidup ini harus diatur seperti apa. Itu umat Islam. Makanya dulu Bilal bin Rabah itu menyadari betul hal itu. Maka meskipun beliau itu backgroundnya itu budak, tapi kalau beliau itu menghadapi orang Persia, menghadapi orang Romawi, itu betul-betul dengan tegak lurus. Karena dialah orang yang faham kehidupan, karena telah diajari oleh Rasulullah. Pas sekarang kan kebalik. Kita tuh melihat orang Barat itu dengan menundukkan diri. Yes, Mister, yes, Prof, yes, Madam. Jadi apapun yang dikatakan orang Barat tuh kita nilai sebagai suatu kebenaran, dan kita ini adalah berada di pada titik yang inferior, rendah diri gitu. Makanya perasaan bahwa kita itu khairul ummah itu perlu dibangkitkan lagi, bukan untuk kesombongan, tapi untuk memunculkan tanggung jawab. Itu untuk memunculkan tanggung jawab. Kita tuh memikul tanggung jawab. Bukan kita sombong, bukan. Tapi kita tuh memikul tanggung jawab. Jadi tanggung jawab Islam itu ada di pundak kita. Memang hakikatnya hidayah itu Allah yang memberi. Tapi apakah hidayah itu sampai ke tangannya umat manusia atau tidak? Itu kita yang estafet yang ada yang memikul itu. Jangan sampai tanggung jawab ini kita lepas gara-gara perasaan inferior, rendah diri dan lain sebagainya. Makanya masalah pemahaman, masalah akidah ini fundamental. Jadi problem kita tuh problem akidah memang ya. Cara melihat diri kita, cara melihat dunia ini, termasuk cara melihat bagaimana kita itu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua terkait dengan tapi kan Islam sudah sempurna. Tidak perlu ada yang kita tambah-tambah lagi. Betul 100%. Islam itu sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Islam itu sempurna. Karena Islam itu sempurna, maka enggak boleh ada ajaran yang kita tambah. Enggak boleh. Gitu. Tapi dinamika itu berkembang. Masalah itu muncul. Nah, masalah itulah yang perlu kita berikan solusi sesuai dengan Islam yang sempurna tadi. Bukan berarti kalau Islam sempurna masalah gak kita selesaikan. Justru karena Islam itu sempurna, maka masalah harus kita selesaikan dengan Islam. Gitu. Jadi misalnya begini, di era Rasul hadis sudah sempurna, Quran sudah sempurna. Tapi dalam perkembangan waktu ada orang-orang yang menipu atas nama Nabi, membuat hadis-hadis palsu. Nah, bagaimana mengejawantahkan kesempurnaan Islam ketika menghadapi masalah seperti ini? Maka kemudian para ulama melakukan penelitian, mana hadis yang benar-benar asli, mana hadis yang palsu. Sehingga apa? Kesempurnaan Islam terjaga gitu. Paham ya? Jadi Quran itu sempurna. Tapi kemudian muncul suatu zaman di mana orang memahami Quran sesuai dengan seleranya sendiri-sendiri. Kan kacau ini. Akhirnya kesempurnaan Islam bisa terdistorsi. Maka kemudian Imam Syafi'i membuat yang namanya usul fikih. Untuk apa? Untuk memastikan Quran yang sempurna itu bisa dipahami dengan pemahaman yang sewajarnya, yang sebenarnya. Jadi pemahaman kita tentang kesempurnaan Islam itu tidak kemudian membuat kita tidur, kemudian menutup mata dengan masalah yang terjadi setiap saat. Kenapa? Karena masalah itu muncul setiap saat. Masalah dalam hal apapun, baik muncul dalam hal pemahaman atau muncul dalam hal praktis. Ada muncul konflik, itu muncul bisa jadi. Ada masalah keluarga, muncul kan? Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah itu sesuai dengan Quran? Jadi ketika kita tuh menyelesaikan masalah sesuai dengan Quran, itu bukan kita punya anggapan kalau Quran gak sempurna. Justru karena Quran sebagai ajaran yang sempurna, maka kita gunakan untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, kita saat ini berada di era pasca revolusi industri. Nah, bagaimana sebetulnya Quran itu mengajarkan tentang kehidupan?
Ini yang kadang perlu formulasi gitu. Bukan kita menganggap Quran nggak sempurna, bukan. Tapi bagaimana kesempurnaan Quran itu diterapkan dalam era yang seperti ini. Itu yang juga penting sekali. Makanya adanya ulama itu penting. Kenapa? Karena para ulama yang betul-betul paham, dialah yang akan menjelaskan Quran itu sesuai dengan kondisi real yang ada di tengah-tengah masyarakat. Makanya selama masih ada ulama yang hanif, yang lurus, maka kita akan tercerahkan, kita akan dipandu dengan Quran. Tapi ketika di tengah-tengah masyarakat tuh nggak ada ulama yang hanif, nggak ada ulama yang mukhlis, akhirnya apa? Akhirnya kita itu berjalan tanpa huda, tanpa petunjuk. Ya kayak seperti ini. Quran diajarkan, tapi sayangnya hanya dalam urusan-urusan pribadi. Tapi dalam urusan-urusan sosial, dalam urusan politik, dalam urusan ekonomi, kita diajari nggak bagaimana Quran mengatur itu? Nah itu masalahnya gitu. Jadi akhirnya kita tuh kalau saat ini baca Quran, misalnya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, kita sekedar membaca. Padahal ayatnya itu kan petunjuk dari Allah kan sebetulnya. Bisa nggak itu diterapkan saat ini? Nggak bisa diterapkan. Kalau itu kita terapkan, bahkan kita malah kena sanksi, dianggap melanggar hukum gitu. Nah, terus bagaimana melakukan adjustment? Inilah yang namanya perjuangan itu di sini. Bagaimana melakukan adjustment agar kondisi sosial kemasyarakatan sesuai dengan Quran gitu. Dan ternyata kadang-kadang masalahnya bukan masalah teknis, bukan. Kadang-kadang itu masalahnya masalah filosofis. Nah ini yang harus kita bongkar itu di situ. Sehingga memang kita saat ini menghadapi masalah yang luar biasa besar ya. Tapi jangan putus asa. Kenapa? Selama kita tuh berikhtiar dan kita memohon pertolongan Allah, pasti Allah akan memberikan jalan. Tidak tahu caranya nanti Allah bagaimana. Karena memang manusia itu sering mengalah dengan situasi. Sedikit cerita. Jenengan kalau tahu Nabi Musa. Jadi kan gini, Bani Israel awalnya kan tidak ada di Mesir. Adanya di mana? Di Palestina. Kemudian singkat cerita, atas izin Allah, Nabi Yusuf, generasi pertama dari Bani Israel, pindah ke Mesir dengan skenario, ya tentu saja ya. Nah setelah beliau jadi pemimpin di Mesir, akhirnya saudara-saudara beliau diminta untuk pindah ke Mesir. Akhirnya Bani Israel semuanya pindah ke Mesir, menjadi orang yang sangat mulia di Mesir. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf meninggal. Nah ketika Nabi Yusuf meninggal, kekuasaan itu diambil alih oleh orang-orang Mesir. Maka Bani Israel yang di Mesir oleh pemimpin Mesir itu dianggap sebagai sumber masalah, sebagai pendatang, sebagai penjajah, sebagai biang keladi masalah Bani Israel di Mesir. Akhirnya apa? Oleh politik di Mesir, maka Bani Israel itu harus diperbudak. Maka Bani Israel itu semuanya dijadiin budak. Karena itu politik yang bekerja, Bani Israel gak bisa apa-apa. Itu terjadi berapa tahun? Itu terjadi sekitar 400 tahun. Sampai akhirnya lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa lahir, akhirnya singkat cerita beliau dapat wahyu dari Allah. Ketika beliau dapat wahyu dari Allah, beliau berdakwah. Dakwah beliau itu kedua pihak. Beliau dakwah ke Fir'aun, beliau dakwah ke orang-orang Bani Israel. Nah beliau ketika dakwah ke Bani Israel ditentang oleh Bani Israel. Loh kami itu loh kok bisa-bisanya memprovokasi kami. Padahal Nabi Musa itu mbok iya jangan mau jadi budak gitu loh. Kamu kan dilahirkan dalam kondisi merdeka. Masa mau-maunya jadi budak. Tapi ketika Nabi Musa itu mengajak manusia untuk lepas dari perbudakan, justru beliau dimusuhi oleh Bani Israel. Jadi ngajak untuk bebas saja itu susahnya luar biasa. Kenapa? Karena waktu itu Bani Israel sudah terjajah 400 tahun. Mindsetnya itu mindset terjajah.
Sehingga merdeka itu aneh gitu. Makanya ini memang mindset yang betul-betul harus kita ubah. Okay? Nah kita umat Islam mindsetnya itu adalah khaira ummah. Dalam makna yang sebenarnya bukan teori loh. Okay? Karena yang nyebut kita khaira ummah itu adalah Allah gitu. Paham gak? Ini barangkali itu mungkin ini pengantar ya. Jadi minimal mulai saat ini kita harus mengubah mindset kita. Mengubah mindset anak-anak kita. Bahwa kita itu adalah khaira ummah gitu. Ini barangkali itu semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu was-sami'ul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi